1583. Ekspresi terkejut muncul di mata cantik Yao Ling saat dia berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan melihat Hun Xia berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar bisa menakuti ahli seperti itu. Tuan Xiao Yan, sudahkah Anda menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Yao Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya pil misterius tingkat 9. Oleh karena itu, agak sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar dapat memperbaikinya dalam 10 menit yang singkat ini. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya baru saja menyempurnakan sebagian darinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kegembiraan liar muncul di matanya. Tidak terduga bahwa pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan ini. Dia baru saja menyempurnakan sebagian darinya tetapi itu sudah memungkinkannya untuk maju dari kelas Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut ke kelas Dou Sheng bintang 6. Tidak heran bahkan Hun Xia sangat mendambakan pil ajaib seperti itu. Jika saya benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9, saya mungkin bisa terus mencapai bintang 6 tingkat menengah Dou Sheng. Xiao Yan membuat perkiraan singkat. Kegembiraan di dalam matanya tanpa sadar menjadi lebih padat. Dia harus benar-benar memperbaiki kekuatan obat di dalam tubuhnya setelah masalah ini berakhir. Haha, sepertinya aku ikut campur tanpa alasan kali ini. Gu Dao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas yang dengan cepat tersebar dari tangannya. Dia tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Penatua Gu Dao benar-benar tahu cara bercanda. Jika bukan karena intervensi cepatmu, tubuhku mungkin sudah meledak karena memiliki terlalu banyak kekuatan obat. Xiao Yan buru-buru berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Oh, apa jenis pil obat itu? Bahkan kamu tidak bisa menahannya. Ekspresi Gu Dao sedikit berubah setelah mendengar ini. Tarik misterius tingkat 9. Untuk melarikan diri dari Hun Xia, aku tidak punya pilihan selain menelannya. Xiao Yan tertawa. Pil misterius tingkat 9. Mulut Gu Dao sedikit berkedut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar diberkati sampai-sampai dia iri. Bahkan Gu Dao tidak pernah menikmati pil obat tingkat ini. Penatua Gu Dao, suara angin menderu di kejauhan dengan cepat mendekat sementara Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Lusinan sosok dengan cepat bergegas. Mata mereka sangat terkejut saat mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung tempat trio Xiao Yan berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao yang secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia tercengang menemukan bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Ling Quan yang memiliki dendam padanya saat itu. Sementara Xiao yang telah menemukan Ling Quan, mata yang terakhir juga meliriknya. Segera, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia telah berada di alam Gu, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berkaitan dengan Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Setiap orang dari mereka bisa membiarkan dia memandang Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, keberadaan raksasa seperti saat ini di benua Duuqi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia memang berubah terlalu cepat. Penatua Gu Dao, kami bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah saya tahu? Ling Quan tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Dia menatap Gu Dao dengan hormat dan bertanya, semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Xia. Gu Dao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Ling Quan dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Wajahnya mengandung beberapa kejutan.
4 orang suci iblis dari klan Hun adalah ahli top dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 abadi klan Gu di klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat saja dirimu sendiri. Xiao Yan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, ia dapat dengan mudah bertahan hidup saat dikejar oleh Hun Xia. Sebelumnya, dia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hun Xia. Jika generasi muda klan Gu dapat menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kami pasti akan makmur di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menggertak kita? Gu Dao mengerutkan kening dan menegur dengan suara berat setelah melihat perubahan ekspresi mereka. Dipahami. Penatua benar. Bahkan Ling Quan tidak berani membantah setelah ditegur oleh Gu Dao. Dia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam melirik Xiao Yan. Namun, dia hanya bisa tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Seseorang seperti Hun Xia pada dasarnya seperti legenda di hati mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya berhasil melarikan diri dari tangannya, tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya kembali. Terlepas dari betapa bangganya dia di dalam hatinya, Ling Quan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiao Yan ini. Penatua Gu Dao seharusnya tidak terlalu memujiku. Jika bukan karena campur tanganmu, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa berdiri utuh di sini. Xiao Yan merasa tidak berdaya melihat Gu Dao menggunakan dia sebagai contoh. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Penatua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan saya untuk bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti merencanakan sesuatu. Apa? Ling Quan dan yang lainnya di samping, yang baru saja berdiri, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao sebenarnya juga dieliminasi. Masalah ini memang sangat kritis. Jika Anda belum datang dan memberitahu kami, kemungkinan besar kami tidak akan tahu apa yang terjadi pada klan Yao bahkan sampai sekarang. Tampaknya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa trik klan Yao. Wajah Gu Dao muram saat dia menyebutkan masalah ini. Dia melirik ekspresi putus asa di wajah cantik Yao Ling. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang kepala klan-klan Yan dan Lei. Aksi klan Hun kali ini jelas menyasar semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan iblis dari klan Hun. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini jelas menempatkan mereka di sisi yang berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Quan dan yang lainnya kembali ke kota Gu, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling dengan cepat memasuki alam Gu tanpa henti. Berita itu diharapkan menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke alam Gu. Semua ahli dalam klan Gu diaduk oleh keributan itu. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini sudah melebihi kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan beberapa skema? Banyak tetua dari klan Gu semuanya tiba di aula dengan suasana yang sangat suram. Di kursi pemimpin adalah Gu Yuan, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Sekilas, dia tampak seperti orang biasa. Namun, pada kekuatan Xiao Yan saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan mengerikan macam apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah ahli puncak sejati dari benua Douqi saat ini. Ada 3 pria tua berpakaian putih di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk merasakan aura perkasa yang tidak kalah dengan Gu Dao dari mereka. Kemungkinan mereka adalah 2 dari klan Gu 3 abadi, yang memiliki status yang sangat tinggi.
Xiao Yan melihat beberapa wajah familiar dari banyak kursi sesepuh. Namun, tatapan yang biasa dilihat oleh wajah-wajah yang dikenalnya ini sedikit rumit. Ketika Xiao Yan tiba di alam Gu saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Douzun biasa. Meskipun dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk menghormatinya. Namun, dalam beberapa tahun, Douzun dari masa lalu telah melompat menjadi keberadaan Dou Sheng. Selain itu, dia adalah bintang 6 Dou Sheng yang asli. Hanya ada satu celah bintang saja jika dibandingkan dengan klan Gu 3 abadi. Di sisi kanan Gu Yuan adalah beberapa generasi muda dari klan Gu. Sosok yang anggun dan cantik duduk di depan. Mata cerah itu terfokus pada Xiao Yan saat dia muncul. Matanya menjelajah dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Kecantikan ini secara alami adalah Sun Er. Xiao Yan menyapa kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan tidak berani sedikit pun tidak sopan terhadap keberadaan puncak ini di dunia. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk hormat. Haha. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Anda benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Gu Yuan melihat sosok muda di dalam aula. Senyum muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Ini telah menyebabkan banyak sesepuh diam-diam tertawa pahit. Tidak ada satu orang pun di klan Gu yang telah menerima evaluasi seperti itu oleh kepala klan selama bertahun-tahun. Selain itu, kamu harus bisa aku paman. Meskipun senioritas saya telah jauh melampaui Anda berkali-kali, dia pada akhirnya adalah putri saya. Sebuah rona merah dengan cepat melintas di wajah cantik Sun Er setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan. Banyak generasi muda dari klan Gu di bawah sangat terkejut. Dengan berbicara seperti ini, Gu Yuan tampaknya menerima hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan. Xiao Yan juga mengerti arti dari kata-kata Gu Yuan. Tampaknya masalah dia telah mengambil keperawanan Sun Er tidak luput dari mata tajam rubah licik tua ini. Segera, dia bersukacita sedikit di dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di dalam klan Gu ini. Kalau tidak, kemungkinan masalah ini tidak akan diselesaikan dengan kesederhanaan seperti itu. Akankah klan Gu menyerahkan Sun Er, yang mereka pandang sebagai harta terbesar di klan, kepada orang yang biasa-biasa saja? Ceritakan tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiao Yan, menemukan dia semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya pemuda yang luar biasa seperti itu yang layak untuk putrinya. Wajah Xiao Yan menjadi muram saat masalah penting diangkat. Dia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya tahu jika paman pernah mendengar tentang yang disebut klan Tunling?" "Retakan!" Suara cangkir pecah terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh mengangkat kepala mereka tiba-tiba. Mata mereka menatap tajam pada Xiao Yan. Mata itu sebenarnya memiliki rasa takut di dalam diri mereka. Hati Xiao Yan tenggelam setelah melihat reaksi para sesepuh ini. Apa asal-usul klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klan Gu sangat takut pada mereka. Bab 1584, Rahasia Klan Hun. Klan Tunling. Wajah Gu Yuan jelas sedikit gemetar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia bertanya, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Paman Gu Yuan harus menyadari bahwa klan Hun memiliki nihility devouring flame, kan? Xiao Yan diverifikasi, "Ya." Saat itu, saya pernah bertukar pukulan dengan nihility devouring flame dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada lagi kabar tentangnya. Insinyur harus memulihkan diri. Gu Yuan mengangguk dan menjawab,
alis Xiao yang sedikit berkedut. Dia sekali lagi menghirup udara dingin di hatinya di hadapan kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Nihility Devouring Flame di alam Yao. Meskipun klan Yao menggunakan semua kekuatannya untuk memanggil fragmen jiwa Yaodi, yang terakhir masih dihancurkan oleh Nihility Devouring Flame. Tidak terduga bahwa Nihility Devouring Flame yang sangat kuat telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, dia mulai menjelaskan semua yang telah terjadi di alam Yao secara rinci. Ini termasuk klan Touling yang telah diubah menjadi Nihility Devouring Flame. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Nihility Devouring Flame bisa berubah menjadi klan Tunling? Beberapa sesepuh berseru tak percaya setelah Xiao Yan berbicara. Paman Gu, apa sebenarnya klan Tunling ini? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat Gu Yuan. Alis yang terakhir telah dirajut dengan erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius selama era kuno. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di atas benua Douqi. Gu Yuan menghela nafas. Nada suaranya sangat serius ketika dia berkata, sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan menjadi habis, klan tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan memiliki waktu ketika garis keturunan mereka menjadi habis. Tentu saja, prasyaratnya adalah klan tidak menghasilkan lagi elit Doudi. Xiao Yan mengangguk pelan. Justru karena kekuatan garis keturunan klan Xiao habis, klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini. Klan Tunling adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan habis. Untuk memungkinkan klan untuk terus bertahan saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan kuno. Itu adalah bencana besar di benua Douqi. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan klan Tunling ini tidak diragukan lagi membuat marah klan kuno lainnya. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah masa ketika klan Tunling menjadi penguasa. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Sementara klan Tunling kuat, pada akhirnya tidak dapat melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Akhirnya, klan Tunling dihancurkan. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena mereka terus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi. Itu bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tidak pernah disebutkan lagi. Mata Gu Yuan perlahan menyipit setelah dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, saya ingat bahwa kepala klan terakhir dari klan Tunling tampaknya telah dibunuh oleh klan Hun. Oh, banyak orang di dalam aula besar memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya klan Tunling telah benar-benar menghilang dari dunia sejak saat itu. Namun, tampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang. Sebuah kilatan melintas di mata Gu Yuan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Saya kira tidak demikian. Menurut catatan di buku-buku kuno, klan Tunling juga menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya ditolak. Mungkin klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai sekarang. Kata Gu Yuan perlahan. Kepala klan, apakah Anda masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Douqi mulai jarang menghasilkan dou di elit? Beberapa cara klan kuno itu menghilang cukup misterius.
Sekarang aku berpikir tentang itu, mereka sangat mirip dengan apa yang dialami klan Shi dan Ling. Ekspresi Gu Dao muram saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Maksudmu, klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaliknya, mereka dihancurkan oleh klan Hun." Gu Yuan bertanya, "Setelah puluhan ribu tahun, klan kuno itu telah diganti berkali-kali. Namun, tampaknya hanya klan Hun yang tampak benar-benar aman setiap saat. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya. Mungkin saya bukan satu-satunya yang menganggap ini aneh. Karena klan ini misterius dan tak terduga, bagaimanapun, tidak ada cara untuk menyelidikinya bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang Xiao yang telah mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar terjadi, kita akan tampak seperti mata air garis keturunan yang telah dijinakkan oleh klan Hun." Ekspresi Gu Dao sedikit suram. Suaranya perlahan bergema di aula, menyebabkan rasa dingin naik dari lubuk hati semua orang. Tidak perlu menggambarkan klan Hun sebagai yang menakutkan ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu. Gu Yuan tersenyum tipis. Sesepuh itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak Nihility Devouring Flame telah muncul, kemungkinan dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun, dengan cara ini, saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Jari Gu Yuan dengan lembut menggambar lingkaran di depannya. Setelah itu, dia meraih lingkaran di tangannya dan berkata, "Ini karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya." Mendesis, banyak orang di dalam aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia. Gu Yuan tersenyum tenang. Kilatan dingin melonjak di matanya. Saya belum bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kendalinya atas kekuatan melahap telah meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan melakukan sesuatu seperti ini. Adapun soal Nihility Devouring Flame yang berubah menjadi anggota klan Tunling yang digambarkan Xiao Yan, mungkin dia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu? Api pemakan Nihility telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling? Ini memungkinkannya untuk mendapatkan kemampuan misterius seperti itu. Seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara yang agak serak. Seharusnya ini yang terjadi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan klan Tunling. Gu Yuan mengangguk. Matanya sedikit diturunkan dan niat membunuh sedingin es melintas di mata mereka. Keberadaan Nihility Devouring Flame ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi klan kuno mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Aula juga menjadi sunyi karena ini. Tidak ada yang berbicara. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa klan Hun sebenarnya masih menyembunyikan hal-hal seperti itu. Selain itu, alasan utama bagi mereka untuk bersandar ke belakang karena kehilangan adalah adanya Nihility Devouring Flame. Klan Hun telah menyerang klan Ling, Shi dan Yao. Kemungkinan mereka memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan sementara yang lain secara alami adalah giok dewa kuno Toushi. Sepertinya, Hun Tiandi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gu Yuan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ruang kosong. Mata tajam itu sepertinya telah menembus ruang dan melihat pemandangan yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hun Tiandi, Kaisar Surga. Xiao Yan bergumam pelan. Nama ini sangat sombong. Namun, orang ini memang memiliki modal untuk memiliki nama seperti itu.
Satu-satunya orang yang berdiri di puncak para ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan adalah Gu Yuan. Paman Gu, bagaimana kamu berencana untuk menghadapi mereka? Klan Hun sudah memiliki 4 keping batu giok kuno di tangan mereka. Mereka kemungkinan akan mencoba untuk mendapatkan 4 buah lainnya. Pada saat itu, mereka akan mendapatkan gua dewa kuno Tu Shi dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua Douki yang bisa bertarung dengannya. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh klan Hun. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Gu Yuan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tanpa disadari, mereka sebenarnya sudah turun ke situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan klan Hun untuk membunuh mereka menguras kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar adegan paling tragis akan terjadi. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Tidak seseorang tahu apa yang dia pikirkan. Tetua klan Gu lainnya juga tetap diam. Meskipun insiden yang terjadi membuat mereka merasa tidak nyaman, jika mereka memutuskan untuk memulai perang dengan klan Hun itu pasti akan menjadi perang besar yang sangat menyedihkan. Mereka mungkin menang atau kalah dalam perang ini. Pemenang bertahan sementara yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan membuat keputusan cepat ketika harus memilih seperti itu. Paman Gu, saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno, kecuali klan Hun, yang masih bertahan. Jika klan lain tersingkir, kita mungkin hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam setelah keheningan yang menekan berlanjut selama beberapa menit. Berjuang dan masih akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Lanjutkan tidak melakukan apa-apa dan insiden yang dialami klan Ling, Shi dan Yao pasti akan menimpa kita. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat suaranya, menyebabkan tubuh banyak sesepuh sedikit gemetar. Mata mereka menatap Yao Ling di samping Xiao Yan. Wajah yang terakhir dipenuhi dengan kesedihan. Klannya hancur dan dia menjadi tunawisma. Semua keangkuhan yang biasa telah lenyap. Banyak pasang mata perlahan bergeser ke arah Gu Yuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusannya. Gu Yuan perlahan menghela nafas di depan banyak pasang mata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tersenyum. Anak kecil yang baik, kamu memang berani. Seseorang, kirim pesan ke klan Yan dan Lei. Undang pemimpin klan mereka untuk datang dan mendiskusikan masalah hidup dan mati. Bab 1585, Bintang 6 Menengah. Hati Xiao Yan yang tegang juga menghela nafas berat setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Dia sudah secara pribadi menyaksikan kekuatan menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan faksi lain di benua Douki selain klan Gu yang bisa melawannya. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, aliansi Sky Menshan kemungkinan akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Banyak sesepuh dari klan Gu di dalam aula besar juga mengungkapkan ekspresi yang agak rumit setelah melihat Gu Yuan membuat keputusannya. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan dapat mengubah keputusannya setelah hari ini. 2 faksi super terbesar di benua Douki akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih lagi, kali ini, itu kemungkinan akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang nyata. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas klan Gu. Dalam sekejap, suasana di dalam Gu Real menjadi sedikit tegang. Banyak ahli dikirim ke dataran tengah untuk memantau dengan cermat setiap tindakan klan Hun. Xiao Yan tidak segera meninggalkan alam Gu sementara klan Gu telah memasuki keadaan hati-hati. Masih ada cukup banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Memiliki energi ini yang tersisa di tubuhnya tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, ia harus cepat memperbaikinya. Jika tidak, energi liar dan kekerasan ini mungkin sekali lagi menyebabkan tubuhnya terluka.
Sebuah rumah bambu berdiri di atas gunung yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan hutan bambu bergoyang. Itu muncul seperti gelombang laut hijau. Xiao Yan Gege, bahan obat yang kamu butuhkan semuanya ada di sini. Apakah ada hal lain yang kamu lewatkan? Sun Er berdiri dengan cantik di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya yang memikat. Wajah cantiknya yang luar biasa indah mengandung senyum lembut. Setiap orang seperti heroik akan menjadi lembut di bawah senyum itu. Banyak kotak giok mengambang di depan Sun Er. Berbagai energi mengejutkan tersebar samar-samar dari dalam kotak giok. Jelas, itu bukan hal biasa. Xiao Yan secara acak melirik dengan matanya sebelum fokus pada sosok yang paling cantik. Dia melangkah maju dan mengaitkan dengan lengannya. Pergelangan tangan yang halus ditarik begitu saja ke dalam pelukannya saat dia tertawa. Aku masih kurang cantik. Wajah cantik Sun Er berubah sedikit merah setelah mendengar Xiao Yan menggodanya. Dia memelototinya, hanya untuk tampak sangat mempesona. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa matanya menjadi sedikit panas. Godaan ketika Dewi ini menyukai kecantikan di hati generasi muda klan Gu mengungkapkan ekspresi menyihir seperti itu benar-benar tak tertahankan. Sun Er dengan lembut bersandar di pelukan Xiao Yan. Tangannya yang agak dingin tiba-tiba melepas pakaian Xiao Yan dengan lembut. Beberapa jari bekas luka berdarah merah besar terungkap. Itu telah ditinggalkan oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun Yan, di alam Yao. Meskipun lukanya telah berubah menjadi beberapa bekas luka berdarah yang dangkal, masih mungkin untuk menebak seberapa serius luka itu saat itu. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah ini. Mata jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit hati. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, orang-orang dari klan Hun ini benar-benar pantas mati. Haha, itu hanya luka kecil. Xiao Yan tertawa. Dia dengan cepat memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya dengan lembut. Setelah itu, dia akhirnya tertawa keras dan melepaskan wajahnya yang menjadi malu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, banyak kotak giok terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat yang melayang di depannya. Sun Er, bantu aku berjaga-jaga. Saya perlu waktu untuk memperbaiki kekuatan obat pil misterius di tubuh saya. Cobalah untuk mencegah siapapun mengganggu saya selama periode waktu ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia memasuki topik yang serius. Dia menjerit pelan dan Little Yi dengan cepat muncul di bahunya. Itu melebarkan mulutnya. Kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengambang ini. Kemerahan wajah Sun Er perlahan berkurang setelah dia melihat Xiao Yan memulai pemurniannya. Dia mengangguk dengan lembut dan dengan lembut keluar dari ruangan. Dia membalik tangannya dan menutup pintu. Baru kemudian tangannya menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi lembut. Haha, nona muda. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er saat dia sedang linglung. Sun Er buru-buru berbalik dan menatap Ling Ying tidak jauh di belakang. Wajah cantiknya memerah saat dia segera menyeringai dan berkata, Ling tua. Ling Ying tersenyum ramah. Dia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya melihat ke dalam ruangan. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, penglihatan nona muda memang jauh dari buram ini mata tua saya dapat dibandingkan dengan. Meskipun saya telah merasakan bahwa pencapaian Tuan Muda Xiao Yan di masa depan kemungkinan akan cukup besar saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai levelnya saat ini. Sun Er tersenyum manis. Mata cantik yang berkilau itu mengandung beberapa kebanggaan. Dia mungkin masih tetap tenang dan acuh ketika orang lain memujinya. Namun, jika mereka memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan mengungkapkan kegembiraan. Mengingat apa yang terjadi saat itu benar-benar membuat seseorang linglung. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Tuan Muda masih melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Nalan Yanran belaka.
Sekarang, bagaimanapun, bahkan kepala klan mengakui pencapaiannya. Ling Yan tertawa saat dia menghargai kenangan itu. Dia masih ingat bahwa dia bahkan diam-diam mengetuk Xiao Yan sebelumnya. Bagaimanapun, keduanya berada di dua dunia yang sama sekali berbeda saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan berhasil bersama Sun Er bagaimanapun caranya. Namun, upaya terus-menerus selama beberapa dekade ini telah memungkinkan orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu mencapai puncak benua. Sun Er duduk di tangga. Tangannya memegang pipinya dan matanya yang cantik tampak jauh. Akhirnya, dia tersenyum lembut. Dia sangat beruntung bahwa dia telah menghabiskan masa kecilnya tinggal di kota Wu dan yang kecil itu. Terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan, kenangan itu akan disimpan jauh di dalam hatinya. Pil obat yang dibutuhkan Xiao Yan untuk disempurnakan bukanlah dari tingkat yang sangat tinggi. Namun, itu sedikit asing baginya. Ini karena pil obat memiliki efek menyelesaikan kekuatan liar dan kekerasan dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkannya untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Meskipun dimungkinkan untuk secara bertahap memperbaiki kekuatan obat dengan mengandalkan api teratai iblis pemurnian, kecepatan melakukannya tidak hanya lebih lambat tetapi juga akan menghasilkan kerugian yang cukup besar bagi Xiao Yan. Pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dia sempurnakan sesuka hatinya. Jika bukan karena dia telah menyerap energi dari 3 pil embrionik lainnya yang menghasilkan beberapa perubahan tak terduga, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memperbaiki pil misterius tingkat 9. Karena dia sudah mengkonsumsinya, dia pasti harus memaksimalkan efeknya. Dengan keterampilan Xiao Yan saat ini, dia hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Sudah ada 3 pil obat berwarna berbeda yang mengambang di depannya saat matahari terbenam. 3 pil obat seukuran ibu jari. Mereka memiliki warna yang berbeda tetapi penuh dengan spiritualitas. Xiao Yan membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan bergegas ke kuali api di udara. Little Yi melambaikan tangannya dan naga api merah muda melilit tubuh Xiao Yan. Setelah 3 pil obat memasuki tubuh Xiao Yan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur. Menambahkan dukungan dari api teratai iblis pemurnian, kristal energi keras dengan cepat meleleh. Itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiao Yan. Pada akhirnya, itu bahkan memancarkan gelombang suara swos-swos. Xiao Yan duduk di dalam kuali. Ekspresinya serius. Dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi Do Qi yang kuat yang bergabung ke dalam tubuhnya, auranya, yang baru saja menembus kelas Do Sheng bintang 6, secara bertahap menjadi kuat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kekuatan menakutkan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Penyempurnaan ini oleh Xiao Yan berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, energi-energi pil misterius tingkat 9 di dalam tubuh Xiao Yan telah disempurnakan satu persatu. Akhirnya, itu berubah menjadi Do Qi yang berputar, yang bergabung ke dalam tubuhnya. Pada hari ke-11, Xiao Yan, yang berada di dalam kuali, perlahan membuka matanya. Segera, banyak naga api dengan cepat melilit tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya. Kuali api juga diam-diam menghilang. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Senyum puas segera muncul di wajahnya. Hasil penyempurnaan ini sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tidak hanya stabil di kelas Do Sheng bintang 6 tetapi dia bahkan melompat ke kelas Do Sheng bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melambung 1 bintang. Efeknya benar-benar layak dipuji. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa. Sayangnya, pada level ini,
Tubuh saya sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika saya mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lain di masa depan, kemungkinan tidak akan menghasilkan hasil seperti itu. Kecuali saya mengkonsumsi bahkan lebih tinggi tingkat 9 golden pill. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia segera merasakan sedikit penyesalan. Jika pil misterius tingkat 9 masih memiliki efek seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya beberapa kali lagi. Lagi pula, jika dia berlatih secara normal, dia setidaknya perlu bertahun-tahun untuk maju dengan 1 bintang. Namun, pil misterius tingkat 9 mampu mempersingkat ini puluhan kali. Berderak, pintu perlahan didorong terbuka saat Xiao Yan mengakhiri pelatihannya. Sun Er tersenyum masuk. Sosoknya yang cantik penuh godaan di bawah sinar matahari. Xiao Yan gege, selamat atas kemajuan kekuatanmu. Xiao Yan tersenyum setelah melihat senyum nakal Sun Er. Dia menggosokkan kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun, pada akhirnya ada batas untuk kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak boleh dengan mudah menggunakannya kecuali sampai pada saat yang kritis. Xiao Yan gege, anggota klan Yan dan Lei telah tiba di klan Gu. Ayah telah mengatakan untuk mengundangmu. Oh, apakah mereka akhirnya tiba? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia segera mengangguk. Saat ini, dia tidak sendirian. Masih ada aliansi Mensyah Langit di belakangnya. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan faksi besar di dataran tengah ini.